Jangan tinggi-tinggi banget dong. Buka. Waduh, mana? Pak Il, gimana Pak Il? Oke. Baik. Pak gimana? Niki gimana? Memang sesuai dengan prediksi saya, memang pada saat wawancara saya terdahulu antara ditahan, tidak ditahan, dan belum ditahan. Itu kan kewenangan subjektif daripada penyidik, ya. Dan faktanya setelah mungkin beberapa pertimbangan dari penyidik dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan lanjut. Memang saya juga melihat, memperhatikan ya, pada saat turun dari ruang penyidik, ruang reserse ya, atau di Direktorat Reserse. Saya memang kita menggunakan baju orange yang diselempangkan saja ya. Kemudian tangan tanpa diborgol ya. Kalau sesuai dengan SOP, ya, itu siogianya itu dipergunakan, dipakai, dan tangan itu harus diborgol, apalagi keluar dari lokasi. Dia hanya dilepaskan borgolnya pada saat dia sudah masuk ke dalam tahanan. Di mana-mana juga diberlakukan seperti itu. Ya. Lihat aja waktu di KPK tuh. Pada saat dipublikasikan dia diborgol. Ya. Dan setelah nanti masuk dalam tahanan baru dibuka kembali. Ini saya juga nggak ngerti apa alasannya, karena dia tidak menggunakan baju orange itu dipergunakan, dipakai. Apa nggak muat atau gimana, saya juga nggak paham ya. Tapi yang jelas pasti seyogianya harus dipergunakan dan dipakai. Itu membuktikan bahwa dia statusnya adalah status tahanan. Kemudian SOP yang berlaku di kepolisian maupun di kepolisian internasional, setiap tahanan itu sudah SOP-nya diborgol, apalagi keluar dari tempat ruang pemeriksaan kemudian menuju alam terbuka ya. Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Bisa saja dia mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Sebaiknya seperti itu ya. Aku rasa kalau masalah penerapan pasal-pasal yang diberikan kepada yang bersangkutan itu nanti tergantung pendalaman daripada penyidik ya. Saya nggak mau masuk ke domain itu. Tapi di dalam sangkaan itu disebutkan juga ya, di 368, kemudian 27 huruf B, kemudian ada juga saya lihat tuh ada TPPU. Nah nanti pendalamannya nanti kita lihat ya, pendalaman daripada penyidik sejauh mana TPPU ini diberlakukan pada yang bersangkutan ya. Itu kira-kira jawaban saja, saya tidak mau terlalu masuk menungkik kepada domainnya penyidik ya, kira-kira gitu ya. Feeling saya mengatakan sebelum jatuh ke tangan penyidik ya. Tapi kalau sudah semua itu diambil oleh penyidik, nggak mungkin tuh rekaman beredar ya. Kira-kira gitu. Jadi mungkin sebelumnya ya rekaman itu beredar ya. Namun demikian, nanti kan itu kan masih berlanjut terus nih ya. Nanti penelusuran akan dilakukan. Di mana ya, saya monitor juga ada peranan daripada Dr. Oki juga di sana ya, yang mendampingi pada saat itu, mengetahui perjalanannya. Nanti pendalaman nanti kita lihat aja nanti dari penyidik, termasuk juga ya doktifnya juga ya. Nanti kita lihat aja. Saya yakin pasti akan diminta keterangan lanjut, nggak terputus di situ aja. Karena kan pengalihan daripada uang ini, yang tadinya kan ada yang memberitahukan jangan dikasih, ini dikasih. Kalau saya tidak lari ke situ. Kalau saya larinya adalah, kenapa itu dikasih? Untuk apa itu dikasih? Dalam rangka apa itu dikasih? Apa dikasih cuma-cuma saja? Berarti kan ada sesuatu. Apa sesuatu? Bargaining position kah? Berarti ada suatu peristiwa yang terjadi di antaranya. Sehingga itu bisa berpindah tempat uangnya. Nah,
Apakah itu di bawah tekanan? Apakah itu di bawah ancaman? Yang jelas pasti uang itu sudah berpindah dari orang yang bersangkutan yaitu Reza sendiri kepada Mail, CQ Nikita. Yang tadinya bargaining posisinya 5M turun jadi 4M. Itu aja kita perlu menelisik kok bisa beli barang kagak, beli apa kagak, kok kenapa bisa turun daripada 5 sampai 4. Kenapa sampai turun? Ini kan perlu ditelusuri. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi nanti akan berlanjut pemeriksaan daripada para penyidik. Dan saya yakin juga, ya, bukannya terputus di situ aja, kan nggak mungkin benang merah terputus hanya tertuju kepada Nikita saja atau Mail saja. Nah, ini bagaimana ceritanya mereka ditersangkakan apabila asal muasal peristiwa itu tidak kita ketahui. Kan gitu. Ya, asal muasal peristiwa itu ada berasal daripada pengalian uang 4M dari Reza ke Mail dan Nikita. Kenapa sampai dikasih? Kan sudah saya jelaskan dulu tuh. Berarti ada sesuatu. Apa beli barang ke Nikita? Kan enggak. Untuk apa ini? Apa dipinjamkan? Kan kagak. Berarti ada sesuatu yang ditutupi. Atau untuk Nikita tidak bisa berbuat banyak setelah ada bargaining position. Kenapa? Nah, kita cari benang merahnya. Ya itu tadi. Kenapa tidak dibuka itu? Saya dengar juga dari pengacaranya juga. Itu nanti pendalamannya nggak bisa. Itu kan berasal dari skincare juga. Tapi skincare-nya perlu ditelusuri. Ya, menurut hemat saya tuh seperti suasana seperti ini sudah carut-marut gini ya. Supaya juga berkaitan dengan skincare yang lain yang diduga juga ilegal ya, kena ratusan loh ya. Yang 500 lebih loh. Nah, jadi bukan 500 ribu lebih skincare yang sedang beredar ini. Nah, berapa yang legal, berapa yang ilegal? Nah, kita berharap dari Dinas Kesehatan, BPOM, ini harus proaktif. Padahal sudah banyak yang kena kan? Kenapa tidak ada penelusuran-penelusuran? Nanti tentu keterangan ahli itu akan diminta dari situ nanti. Tapi sebelum keterangan ahli itu muncul, tentunya dari pihak yang berkewenangan sudah melakukan verifikasi terhadap seluruh skincare yang ada. Sehingga semua terverifikasi. Karena apa? Karena ini berkaitan kepada masyarakat pengguna. Ada yang bertanya, bisa nggak RJ? Menurut saya tidak bisa RJ. Ada pengacara yang bilang, nanti kita RJ aja, restoratif justice saja, kembalikan uangnya. Enggak semudah itu. Enggak semudah itu. Lihat dong benang merahnya, bukan antara menerima, kemudian mengembalikan lagi. Tapi kita lihat benang merahnya. Nah, karena ini berkaitan kepada publik, sekali lagi pada publik, pada masyarakat. Jadi tidak segampang itu RJ itu. Karena restoratif justice bisa berlaku apabila kedua belah pihak menyepakati supaya itu disudahi dengan bentuk perdamaian. Namun, nah ini catat, tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang dirugikan. Mereka berdamai tapi orang lain dirugikan. Siapa orang lain itu? Ya publik, masyarakat itu sebagai pengguna. Kira-kira gitu analoginya ya.